Saya bilang nggak salah Pak, tim saya aja cuma 5 orang. Bapak mau nerjunkan anggota sampai 60 orang. Kan lumayan kalau 60 kali 50.000 gitu kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji-pujian hanya milik Allah. Selayaknya lah kita sebagai hambanya yang telah banyak diberikan nikmat dan karunia. Terutama keteguhan hati kita dalam memperjuangkan agama Allah. Atas rahmat dan karunia-Nya, atas nikmat dan kasih sayangnya lah kita semua dapat hadir di tempat ini. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang terhindar dari berbagai macam kekurangan, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul alim. Maha Suci Allah, zat yang harus selalu kita sucikan, yang harus kita tunduk patuh dalam ketaatan, bakti dan sembah sujud kita selayaknya lah selalu kita sembahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada seorang nabi, seorang rasul yang menjadi penutup para nabi dan rasul, yang telah memperjuangkan dinul Islam minaz zulumati ilan nur, dari fase kegelapan menuju fase terang benderang dengan cahaya Islam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya sayangi dan cintai, ibunda saya tercinta yang syukur alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, Ibunda Titik Sadiah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada beliau, memberikan kesehatan, dan juga kepada keluarga saya, istri saya tercinta, Putri Penny Paula juga yang menghadiri dan mendampingi saya pada kesempatan kali ini. Kepada sahabat saya tercinta Didi Wahyudi dan kru Syiar Dalam Gelap secara keseluruhan, yang tidak pula saya lupakan cinta dan takjub saya kepada seluruh korwil yang ternyata dari data yang saya terima, syukur alhamdulillah, seluruh korwil yang berjumlah 23 korwil telah hadir di tengah-tengah kita semua. Terus terang saja, hal itu di luar dari perkiraan saya sebagai manusia. Saya hanya mencanangkan bahwasanya Harlah SDG yang ketiga tahun di tahun ini, yang kebetulan saya amanahkan kepada Korwil Bandung sebagai pelaksana sekaligus tuan rumahnya. Awalnya saya targetkan maksimal 300 orang. Dan 17 korwil yang kemungkinan bisa hadir. Namun inilah qadar Allah. Allah ternyata telah mengikat hati kita semua. Sehingga semua korwil mampu dan siap untuk menghadiri Harlah SDG yang ketiga tahun. Yang saya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala
mencatat setiap apa yang dikeluarkan menuju tempat ini. Baik waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, semua Allah balas dengan balasan yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan SDG memang sungguh luar biasa. Awal ketika saya mulai ingin berkecimpung di dunia YouTube, tim saya waktu itu cuma 5 orang. Saya sendiri dibantu dengan Hendra, ada Miss D, ada Dede Lampung, dan juga mediator saya, 1 orang yang namanya Kiki. Hadir nggak deh Kiki? Nggak jadi hadir Kiki ya. Nah itu yang ketika opening suka ada itu, nah itulah Kiki. Dia mediator saya juga sejak di zaman di stasiun TV dulu, di Trans 7. Fase awal SDG sangat menyedihkan. Karena apa? Liputan kita yang pertama kali, di tempat yang pertama, kita diusir. Lagi nyiapin kamera, diusir. Cuman kita paham, diusirnya kita karena tidak ada angka-angka yang bisa diberikan kepada mereka. Dia bilang, saya kenal dengan Pak Hakim, pernah di stasiun TV dulu. Kalau Pak Hakim mau didukung oleh kami, kebetulan mereka itu akamsi dan tim keamanan di lingkungan itu, kami akan menerjunkan 60 anggota saya untuk mendampingi Pak Ustadz liputan di tempat ini. Bengong saya diomongin seperti itu. Bengongnya di mana? Tim saya 5 orang didampingi 60 orang. Saya bilang nggak salah Pak, tim saya aja cuma 5 orang. Bapak mau nerjunkan anggota sampai 60 orang. Kan lumayan kalau 60 kali 50 ribu gitu kan. Iya. Akhirnya kita pulang dengan tangan hampa. Nggak jadi liputan. Tepuk tangan itu setan di situ. Oh, nggak jadi. Akhirnya nggak kalah akal gitu. Coba diumumin dengan rekan-rekan yang memang dulu pernah membantu saya di stasiun TV. Dapat lokasi gedung tua, terkenal angker. Bahkan di CCTV pun terlihat adanya wujud dari makhluk gaib. Nah ini nggak salah lokasi. Saya bilang kepada tim saya, coba hubungi yang punya itu. Boleh nggak izin kita ngadakan liputan. Syukur alhamdulillah terjadi pertemuan dan kami diizinkan pada waktu itu. Wah senang dong, karena udah dapat izin. Tanpa ada pembayaran sedikit pun, senang. Akhirnya saya jadwalkan untuk survei lokasi. Kita survei karena malamnya kita akan liputan untuk memaksimalkan. Gedung-gedung semua dibuka, ruangan dibuka. Nggak tahu ibu yang punya rumah tersebut, yang punya gedung tersebut datang. Dan bilang ke anaknya, saya tidak diizinkan untuk liputan. Gigit jari lagi. Di situ sudah mulai sifat manusianya muncul. Mungkin Allah sudah tidak takdirkan mengarungi perjalanan liputan untuk mengungkap mitos-mitos yang beredar di tengah masyarakat. Udahlah kita nggak jadi bikin YouTube yang berkaitan dengan dunia gaib. Kita mendingan bikin YouTube yang sifatnya kuliner. Kalau kuliner kan orang seneng gitu. Cuman alhamdulillah karena Hendra datang jauh-jauh dari Depok dengan membawa semua peralatan kamera, komputer, bahkan komputer dibawa itu. CPU, monitor, semuanya dibawa. Gak enak juga saya mengecewakan hatinya. Akhirnya tiba-tiba tanpa diduga ada satu kawan dekat saya telepon dan dia menginformasikan satu lokasi
Dan semua perizinan sudah disetujui, bahkan dari pihak kelurahan. Kaget saya. Loh, kok nggak bilang-bilang udah sampai izin ke lurah? Biar Abah terima beres. Akhirnya kita liputan. Itulah muncul tentang perjanjian 40 hari Gunung Saka. Itu liputan kita pertama.